Karena sekarang lagi ribut-ribut soal Habib, ada nggak di situ orang yang dipanggil Habib? Semenjak saya kecil ya, pengalaman saya dari saya usia sampai 30 tahun hari ini, saya sebetulnya nggak pernah mengenal namanya Habib. Oh, berarti selama Ustadz hidup, tinggal, lahir di Lombok ini belum pernah dengar? Belum ada, nggak ada. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan para santri di seluruh Nusantara, Santri Kota. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tokoh muda dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz Asroni Al-Faroya. Kalau ingin kenal lebih banyak beliau, bisa nanti kita share di bawah Instagramnya, TikToknya, dan lain-lain. Intinya beliau ini adalah seorang influencer muslim muda potensial yang insya Allah akan terus kita gali informasi dari beliau. Oke, ngomong-ngomong soal Lombok ini Ustaz, kalau urusan Jawa, Madura, Sumatera mungkin banyak orang sudah kenal. Sekarang saya ingin bertanya soal situasi dan kondisi masyarakat muslim di Lombok. Katanya nih, Lombok adalah pulau 1000 masjid, benar kan? Kok bisa dibilang 1000 masjid? Apa jumlahnya 1000? Hilang satu ditambah lagi atau nggak nambah-nambah lagi? Itu seperti apa, Ustaz? Jadi pertama terkait tentang kenapa Lombok itu dinamakan dengan 1000 masjid. Karena ada salah satu ulama yang namanya Tuan Guru Haji Muhammad Soleh itu yang sekarang jadi makanya disakralkan juga sama seperti wali-wali atau ulama-ulama di Jawa atau di daerah yang lain. Beliau terkenal dengan wilayahnya makam Ketak. Sampai sekarang kalau orang mau ziarah ke Lombok Tengah itu pasti itu makam beliau. Ini Tuan Guru Haji Muhammad Soleh. Jadi ada dua Tuan Guru, namanya Soleh juga. Tuan Guru Muhammad Soleh yang makam Ketak ini dan Tuan Guru Soleh Hambali Bengkal. Tuan Guru Soleh Hambali Bengkal ini guru daripada Tuan Guru Tuan Guru Bagu hari ini. Tuan Guru Bandarudin Bagu. Tuan Muzi ya. Bagu. Ada ikatan nggak dengan Tuan Guru Bajang? Ini kan rame nih PGB ya. Tuan Guru Bajang. Ada ikatan nggak? Ya sebetulnya kalau Tuan Guru di Lombok itu pertama ada dua ikatan ya. Ada ikatan secara kekeluargaan, ada ikatan secara sama ilmuwan. Oh, artinya dari sisi keluarga, dari sisi sanat ilmu, orang Lombok sebenarnya satu lingkaran aja. Satu lingkaran. Kalau yang dari Tuan Guru itu, ya bisa kita katakan meskipun darahnya jauh ya, tapi secara keilmuan ada mendekati. Di Jawa Kiai, kok di Lombok Tuan Guru itu? Nah, jadi Lombok ini sebetulnya pertemuan dua tradisi, dua tradisi besar di Indonesia atau di Nusantara lah. Misalnya yang tradisi besar ya Melayu dan Jawa. Jadi dalam istilah ini memakai istilah Melayu. Tuan Guru. Kan kalau misalnya di Melayu itu di Kalimantan guru sekumpul misalnya. Nah ini ditambahin tuannya, Tuan Guru Bajan, Tuan Guru Bandarudin. Oke. Selain ini kan Tuan Guru berarti gelar sosial masyarakat ya. Tidak bisa dibuat-buat, tidak perlu daftar ya. Kalau ilmunya banyak sudah otomatis bagi Tuan Guru ya. Oke. Karena sekarang lagi ribut-ribut soal Habib, ada nggak di situ orang yang dipanggil Habib? Semenjak saya kecil ya, pengalaman saya dari saya usia sampai 30 tahun hari ini, saya sebetulnya nggak pernah mengenal namanya Habib. Oh, berarti selama Ustadz hidup, tinggal, lahir di Lombok ini belum pernah dengar? Belum ada. Dan sampai sekarang misalnya dengan saya tahu bahwa ternyata Habib itu ada keturunan Rasulullah dan sebagainya, di Lombok malah nggak ada istilah itu. Nggak ada istilah Habib. Tapi di situ kalau misalnya kita lihat sejarah Lombok ya, misalnya Lombok itu bagaimana berangkat haji itu di di Ampenan. Ada kota di Mataram itu namanya Ampenan. Ampenan itu dulu adalah pelabuhan orang yang mau naik haji. Pelabuhan kalau misalkan mau naik haji ya di itu ya. Dan untuk kedatangan orang luar ke Lombok sendiri itu di Ampenan. Jadi di Ampenan itu
sampai sekarang ada kota Arab di sana. Dalam artian kampung Arab lah. Kampung Arab. Kampung Ya? Arab. Kampung Iya. Arab. Terus kalau manggil orang Arab apa di situ? Di situ Ai. Jadi kita nggak tahu apakah dia memang Habib, Sayyid atau apa dan sebagainya, tapi semua Warga Arab di situ dipanggil Ai. gitu. Tidak dibedakan ya. Iya. Oke. Tapi kalau misalkan bernostalgia dulu dengan cerita-cerita orang tua kita, kenapa Lombok itu sebetulnya nggak ada Habib, nggak ada Sayyid, dan sebetulnya yang membawa Islam di Lombok ya juga ada Sayyid sih dalam sejarah yang berbeda gitu. Nanti bisa dibuktikan juga nanti apa dan sebagainya. Artinya adalah peran Ada Sayyid. Sayyid. Artinya Iya. peran dai dari luar, khususnya dari Timur Tengah yang masuk langsung ke Lombok ada. Iya. Oh iya. Artinya Islamisasi di Lombok juga ada peran serta imigran luar yang masuk ke sana. Iya. Kira-kira tahun berapa ya, Ustaz? Mengenal istilah itu. Nah, ini bisa dilacak ya. Kalau misalnya banyak sih ada beberapa teori yang masuknya Islam di Lombok itu, misalnya ada Marco Polo itu bisa abad ke 7 masih. Masehi. Dan Marco Polo dengan ini yang Marco Polo itu dikenal, kalau di Lombok itu dikenal dengan tokoh Abdul Razak gitu. Abdul Razak, pokoknya Abdul Razak gitu. Makamnya ada. Ada di beberapa tempat, tapi itu ada. Tapi tokoh seorang Abdul Razak itu masih dikenal tempat sampai sekarang. Namanya Gaus Abdul Razak gitu. Kemudian tapi yang menariknya di situ adalah awal mulanya itu adalah kerajaan Islam, bukan kerajaan Hindu. Berbeda dengan misalnya di Jawa. Iya, betul. Kalau di Jawa Majapahit dulu, kalau kemudian Demak dan sebagainya. Dan kalau kemudian di Palembang Sriwijaya, kalau di Aceh misalnya Perla, kemudian Sampai gitu ya. Kalau di Lombok malah Islam dulu. Dan ini juga perlu bisa ada gap ya, bisa dibantah juga apakah betul. Misalnya kita lihat Majapahit, kerajaan Pejangi dan beberapa kerajaan yang ada di sana, dan tentunya nanti bisa kita telusuri gap-gap yang ada ini, dalam artian ada perbedaan pendapat apakah Lombok ini. Dan kalau misalnya kita lihat ya, masuk Islam nah ini bisa dibuktikan juga, lagi-lagi saya mengatakan bisa dibuktikan. Misalnya kenapa Islam di Lombok itu begitu kental meskipun dijajah oleh Bali ratusan tahun, hampir 200 tahun gitu. Nah, kenapa Islamnya Lombok itu masih dipertahankan padahal dijajah sama Bali? Nah, apakah kemudian ketika Bali masuk itu Lombok udah Islam, dan apakah kemudian Bali yang masuk Islam gitu kan, kemudian menguasai kerajaan-kerajaan sampai kerajaan Mataram, beberapa kerajaan di Lombok, Sakra dan sebagainya itu. Nah, gitu. Nanti bisa kita buktikan. Kalau artinya gini dulu, bahwasanya yang Islam itu adalah rajanya dulu, yang kemudian mengislamkan masyarakat, bahkan Bali sendiri. Artinya Islamisasi dimulai dari pucuk pimpinan tertinggi, baru menyebar ke masyarakatnya. Dan bisa kita lihat misalnya Lombok itu dulu memang hancur sehancur-hancurnya. Artinya dengan meletusnya Gunung Samalas itu. Gunung Samalas sekarang menjadi bagian dari Gunung Rinjani yang dulu aslinya Gunung Samalas. Yang ledakannya atau apinya dan sebagainya itu, embusan dari Gunung Samalas itu bisa ke luar negara, bahkan Amerika katanya itu. Nah, artinya Lombok itu udah hancur, udah nggak ada kemudian mungkin itu, sehingga misalnya di Bayan itu akhirnya sisa-sisa masyarakat di situ. Bayan, nah ini yang kemudian Bayan dalam artian bahasa Arab itu kan Bayan jelas. Nah, itu yang menjelaskan bahwa ini agama, ini Islam dan sebagainya, itu di situ di Bayan. Wabayina. Sisa-sisa yang Samalas itu, dan bisa kita abad 12 masih. Itu sejarah zaman Sekarang bicara soal zaman now. Iya. Di Lombok nyebut orang pintar atau apa saja, Ustaz? Selain Tuan Guru, ada yang dipanggil Habib kah, atau dipanggil Sayyid kah, atau dipanggil Kiai, atau seperti apa? Kalau sekarang ya? Iya. Ya, ada misalnya selain Tuan Guru juga Ustadz juga. Ustadz ya. Tapi Habib ada nggak di Lombok sekarang? Nah ini kita bicara Lombok ya, bukan bicara NTB. Kalau NTB itu ada, kalau Dompu dan sebagainya banyak gitu di Lombok. Di Lombok Kalau di sendiri Lombok nggak ada.
sampai sekarang nggak ada. Adanya karena ada penghapusan itu kan tadi itu ya. Ada penghapusan bahwa ini penyetaraan, nggak ada Egaliter masalahnya ya. Oke. Artinya siapapun yang masuk ke Lombok ya dianggap sama di Lombok ya. Artinya mengukur tinggi tidaknya derajat orang bukan dari marga dan gelarnya, tapi ketakwanya mungkin ya. Oke. Jadi tapi terkait tentang bagaimana cara menghormati kiai tuan guru itu ya sama seperti di Jawa. Jawa ya, sangat dihormati ya. Iya sangat, karena kontribusi Jawa pada saat itu juga luar biasa karena Sunan Giri, kemudian Sunan Prapen keempat itu. Giri keempat yang Sunan Prapen. Oke, ini durasi kita sangat terbatas. Jadi kita perlu memperbanyak episode yang bincang-bincang soal sejarah peradaban Nusantara karena kita tahu bahwa Indonesia sudah dicabik-cabik oleh para penjajah itu sehingga kita kadang-kadang disupi sejarah yang tidak sebenarnya terjadi. Mudah-mudahan podcast yang singkat ini bermanfaat Ustaz ya. Terima kasih. Terima kasih sekali Ustaz atas kehadirannya di Satri Kota. Mudah-mudahan memberikan pencerahan buat kita semua. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.